TNI AL gagalkan 2 upaya penyelundupan timah ilegal. Tangan remaja putus kena sabetan celurit saat tawuran. Kawanan curanmor bersenpi beraksi di sawah besar. Sepuluh WNA jadi tersangka dugaan penyalahgunaan izin tinggal. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal sepekan, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai, selama 1 jam ke depan inilah catatan kriminal sepekan selengkapnya. Pemirsa, TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan 2 upaya penyelundupan pasir timah dan timah balok ilegal dalam 2 operasi terpisah. Nilai ekonomis barang bukti yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai 7,6 miliar rupiah. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 3, Laksda TNI Uki Prasetya, menyampaikan pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen yang ditindaklanjuti melalui operasi gabungan bersama sejumlah instansi terkait. Pengungkapan pertama dilakukan pada 4 Juli 2026. Petugas mengamankan muatan pasir timah ilegal yang dikirim dari Kepulauan Bangka Belitung menuju Jakarta menggunakan kapal Roro. Uki menyebut muatan tersebut diangkut menggunakan truk Fuso dan rencananya akan dikirim ke kawasan pergudangan di Ancol. Adapun dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 8.225 kg pasir timah dan 2.700 kg timah balok. Uki mengungkapkan total barang bukti yang diamankan mencapai 10.925 kg atau hampir 11 ton, dengan perkiraan nilai ekonomi mencapai 5,5 miliar rupiah. Saat ini penyidik juga masih mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan penyelundupan yang terlibat. Lanjuti dari informasi intelijen dan penyelundupan berasal dari Bangka Belitung, dari Pangkal Balam menggunakan via KMP Sakura Express kapal Roro dengan tujuan Jakarta, Tanjung Priuk menggunakan sarana truk. Kemudian tim gabungan berhasil mengamankan 1 unit truk. Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan muatan truk di pelabuhan dan melaksanakan truk menuju Mako Kodairal 3. Pada pukul 09.00 WIB dilaksanakan pembongkaran muatan hasil pembongkaran di Kodairal 3 dengan rincian total berat pasir timah 8.225 kg, perkiraan berat timah balok 2.700 kg, total keseluruhan muatan 10.925 kg atau estimasi berat kurang lebih 10 ton dengan perkiraan nilai ekonomis 5,5 miliar. Jadi total perkiraan nilai ekonomis dari 2 tangkapan tersebut adalah 7,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Muti Anggiani, Simpo TV melaporkan. Direktorat Jenderal Imigrasi kembali mengungkap dugaan penyalahgunaan izin tinggal investor. 10 warga negara asing ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menggunakan dokumen palsu untuk memperoleh ITAS. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Tangerang menetapkan 10 warga negara asing sebagai tersangka. Terdiri dari 8 warga Pakistan dan 2 warga Irak. Setelah dinyatakan lengkap atau P21, berkas perkara beserta para tersangka dan barang bukti telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada pertengahan Juli 2026. Sebelumnya mereka diamankan dalam operasi pengawasan keimigrasian di sebuah apartemen di Kota Tangerang pada November 2025 lalu. Hasil penyidikan mengungkap para tersangka diduga menggunakan perusahaan penjamin dan alamat fiktif, rekening perusahaan yang tidak valid, serta nomor induk kependudukan sponsor palsu untuk memperoleh izin tinggal terbatas atau ITAS investor. Petugas juga menemukan bahwa para tersangka tidak pernah melakukan investasi maupun aktivitas usaha sebagaimana yang dicantumkan dalam dokumen permohonan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 123 huruf B Undang-Undang Keimigrasian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda. Direktorat Jenderal Imigrasi menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa investor maupun dokumen keimigrasian demi menjaga integritas sistem keimigrasian Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Aksi kekerasan jalanan antar kelompok remaja kembali memakan korban. Insiden mengerikan tersebut mengakibatkan seorang remaja harus kehilangan tangannya akibat sabetan senjata tajam. Sebuah bentrokan berdarah pecah di Jalan Raya Pancawati, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang pada Senin malam. Insiden mengerikan tersebut mengakibatkan seorang remaja harus kehilangan tangannya akibat sabetan celurit. Merespon kejadian tersebut, jajaran Polsek Klari bersama tim Pamapta dan juga unit identifikasi Satreskrim Polres Karawang langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi saat ini tengah mengumpulkan bukti serta memeriksa sejumlah saksi guna memburu para pelaku yang terlibat. Dari hasil penyelidikan awal, korban diketahui mendatangi lokasi bersama kelompoknya yang diduga berniat melakukan aksi tawuran dengan kelompok lawan. Saat terjadi bentrokan, korban mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam pada bagian pergelangan tangan kanan. Tampak dalam video, korban yang merupakan seorang pelajar asal Kecamatan Klari berlari ke tepi jalan usai tangan kanannya putus dan tergeletak di jalanan. Setelah mengalami luka serius, korban langsung dievakuasi oleh rekannya ke rumah sakit Fikri untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, warga di sekitar lokasi menemukan bagian pergelangan tangan korban yang terputus di badan jalan dan segera mengamankannya sebelum diserahkan kepada pihak rumah sakit untuk kepentingan penanganan medis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor metik yang terparkir di gang buntu persis depan rumah Jalan Gunung Sahari 9, Sawah Besar, Jakarta Pusat dini hari tadi terekam kamera CCTV. Kedua pelaku yang diduga membawa senjata api masuk ke permukiman padat penduduk usai menjebol gembok portal menggunakan cairan kimia. Kamera pengawas CCTV ini merekam detik-detik aksi pencurian kendaraan bermotor di permukiman padat penduduk Jalan Gunung Sahari 9, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Awalnya sasaran pencurian adalah sebuah sepeda motor berwarna coklat yang terparkir persis di depan rumah. Namun karena adanya kunci pengaman tambahan yang terpasang, kedua pelaku akhirnya beralih ke sepeda motor lain yang terparkir di halaman depan. Hanya dalam hitungan kurang dari 3 menit, sepeda motor metik berhasil dibawa kabur kedua pelaku. Korban menduga kawanan pelaku nekat beraksi di depan rumahnya yang merupakan gang buntu karena membekali diri dengan senjata api. Jam 3 kurang, ada yang ngetok-ngetok pintu, ada yang teriak, Daus, ya udah katanya motor ada hilang, kata orang kosan. Nah dilihat dong, kata, oh iya, ya emang ya nggak gitu. Terus lihat CCTV, dicek deh tuh, benar, tadinya mau ngambil motor adik saya warna coklat, udah diongkrek-ongkrek. Nggak lama balik tuh, mungkin saya pas buka pintu kali, pas mau ke kamar mandi. Nah, dia balik ke sini, aku lihat dari CCTV kan, 2 menitan deh tuh. Terus balik lagi kemari, ngambil yang Scoopy. Scoopy kan dikunci setang dong, kunci setang dibuka, udah dibuka, balik lagi ke sini. Mungkin saya bolak-balik kamar kedengeran kan, udah dibuka, didorong, nyalain. Sebelum masuk ke area pemukiman warga, keduanya bahkan telah menjebol gembok portal gang yang menggunakan cairan kimia. Hal itu baru diketahui pengurus RT saat akan membuka portal pada pagi harinya. Kalau kita sih ketahuan nih, paham deh. Masa pas saya pakai ini lagi, di saya udah dual muter. Tapi terakhir gemboknya normal-normal aja. Normal aja. Terus pagi-pagi itu kejadian pagi aja. Sudah kebuka. Sudah kebuka. Sawah Besar merupakan salah satu wilayah yang cukup rawan akan aksi curanmor. Sebelumnya, sepeda motor warga di lokasi yang sama hilang dicuri pada 27 April 2026 lalu, di mana pelaku memakai masker sebelum beraksi. Warga berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap para pelaku agar tidak ada lagi yang menjadi korban pencurian sepeda motor. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kurun waktu 2 bulan, Satuan Reserse Narkoba Polres Garut mengungkap belasan kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan tertentu. Petugas mengamankan 20 tersangka beserta ratusan paket sebagai barang bukti. Satuan Reserse Narkoba Polres Garut mengungkap kasus narkotika, psikotropika, dan obat-obatan tertentu selama periode Juni hingga Juli 2026. Dalam periode 2 bulan ini, petugas mengungkap 13 kasus yang terdiri dari 9 kasus narkotika,
1 kasus psikotropika, dan 3 kasus tindak pidana di bidang kesehatan. Petugas mengamankan 20 tersangka seluruhnya laki-laki yang diduga berperan sebagai pengedar dan kurir. Barang bukti yang disita diantaranya 106 paket sabu seberat 78,1 gram, 113 paket tembakau sintetis seberat 639,43 gram, 20 paket psikotropika berisi 60 butir, serta 139 paket obat-obatan tertentu dengan total 844 butir. Hasil pengungkapan dari kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan tertentu di bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2026 Satres Narkoba Polres Garut. Untuk yang pertama, jumlah keseluruhan kasus kita dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli itu ada 13 kasus. Kasus tindak pidana narkotika kita ada 9, tindak pidana di bidang psikotropika kita ada 1 kasus, dan tindak pidana di bidang kesehatan ada 3 kasus. Untuk barang bukti yang sudah kita amankan, yang pertama sabu sebanyak 78,1 gram atau 106 paket. Untuk tembakau sintetis 639,43 gram atau 113 paket. Untuk psikotropika kita ada 60 butir atau 20 paket, dan obat-obatan tertentu sebanyak 844 butir atau 139 paket yang semuanya disita dari para tersangka. Modus yang kerap digunakan dengan menyimpan atau menempelkan narkoba di lokasi sepi, seperti area perkebunan hingga kompleks pemakaman sebelum diambil pembeli. Polres Garut terus meningkatkan upaya pencegahan, edukasi, dan penegakan hukum guna mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Garut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba dengan beragam barikade dan portal berlapis di Desa Serbajadi, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas mengamankan 3 pelaku setelah melepas sejumlah tembakan peringatan. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di Desa Serbajadi, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pengamanan berlapis terlihat di barak narkoba ini. Bahkan petugas juga kesulitan mengakses lokasi karena letaknya persis berada di bantaran rel kereta api. Petugas melepaskan tembakan peringatan untuk menangkap para pelaku yang mengetahui kedatangan petugas. Petugas berhasil menangkap 3 pria yang diduga pelaku narkoba. Berikut barang bukti berupa 6 paket besar sabu siap edar, alat hisap, timbangan elektrik, hingga handy talkie yang merupakan alat komunikasi khusus para pelaku narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, petugas masih mendalami peran ketiga pelaku yang ditangkap. Menuju titik ini, tim tidak cukup mudah, di mana sarang narkoba ini sudah terkonsep sedemikian rupa. Ada barikade, ada pagar-pagar yang dibuat untuk menghalangi para petugas yang akan melakukan tindakan tegas di TKP ini. Dapat kami sampaikan, sarangkan sekitar 6 paket sabu siap edar, siap pakai, sejumlah uang, seperangkat alat untuk digunakan mengkonsumsi sabu-sabu, alat HT, alat komunikasi, dan beberapa plastik dan timbangan yang ada di TKP ini. Guna menghilangkan praktek narkoba kembali, petugas menghancurkan dan membakar seluruh barak narkoba yang ada. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita menjadi korban jambret handphone di Jalan KRT Rajiman Cakung, Jakarta Timur, Selasa pagi 21 Juli 2026. Aksi penjambretan ini terekam kamera pengawas. Penjambretan terjadi di Jalan KRT Rajiman depan Gang Haji Mar'i, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Senin pagi 21 Juli 2026. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, peristiwa terjadi saat korban sedang memegang handphone di tepi jalan. Dalam hitungan detik, pelaku kemudian merampas handphone milik korban dan melarikan diri. Aksi penjambretan ini terekam kamera pengawas yang terpasang di sekitar lokasi kejadian. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat menggunakan handphone di tepi jalan.
Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Polisi berhasil mengungkap kasus pengeroyokan menggunakan senjata tajam yang terjadi di Koja, Jakarta Utara. Peristiwa tragis ini terjadi usai aksi tawuran antar kelompok remaja pada Sabtu dini hari lalu. Tim gabungan Reserse Jatarnas dan Resmo Polres Metro Jakarta Utara bersama unit Reskrim Polsek Koja berhasil mengungkap kasus pengeroyokan maut menggunakan senjata tajam. Peristiwa tragis ini terjadi usai aksi tawuran antar kelompok remaja di kawasan Kompleks UK Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari lalu. 3 orang pemuda telah diringkus dan ditetapkan sebagai terduga pelaku. Masing-masing berinisial AN 18 tahun, AJ 19 tahun, dan AH 17 tahun. Ketiganya ditangkap oleh tim gabungan pada Sabtu malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Selain ketiga pelaku utama, polisi juga mengamankan beberapa orang lainnya yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara satu pelaku berinisial FAI masih berstatus DPO atau buron. Diketahui akibat pengeroyokan yang dilakukan para pelaku, korban berinisial A yang masih berusia 16 tahun mengalami luka parah usai dikeroyok menggunakan senjata tajam. Berdasarkan penyelidikan, tawuran diduga berawal dari ajakan melalui media sosial Instagram. Kedua kelompok kemudian bertemu di lokasi yang telah disepakati. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal Sepekan. Informasi kami lanjutkan. Aksi tawuran antar pelajar terjadi di Kampung Nangkasari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor pada Senin malam 20 Juli 2026. Satu orang pelajar mengalami luka bacok di bagian perut dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Aksi tawuran antar pelajar terjadi di Kampung Nangkasari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor pada Senin malam 20 Juli 2026. Seorang pelajar luka bacok di perutnya. Korban dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans untuk mendapatkan penanganan medis. Sejumlah warga yang berada di lokasi membubarkan aksi tawuran dan mengamankan situasi guna mencegah tawuran meluas. Hingga saat ini motif tawuran dan identitas para pelaku masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor bersenjata tajam tertangkap basah saat beraksi di kawasan Karbela Selatan, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Keduanya babak belur menjadi sasaran amukan warga yang geram dengan aksi pencurian. 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor ini tak berdaya setelah ditangkap warga di Jalan Karbela Selatan, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Keduanya babak belur dihajar warga yang memergoki aksi mereka menjebol kunci sepeda motor milik korban. Kedua pelaku tertangkap warga setelah sepeda motor yang ditumpanginya menabrak tiang saat melarikan diri dari kejaran warga. Jadi kejadiannya ada teman main naruh motor di luar. Ketika lagi ngobrol, saya langsung melihat motor itu sudah kunci T-nya sudah aktif, sudah dinyalain. Pas putar balik, akhirnya saya langsung lompat ke pagar buat menghadang si pelaku pencuriannya. Pelaku pencurian ada 2 orang dia. Akhirnya satu orang itu kalau nggak salah udah hampir sekarat kalau nggak salah, karena udah masa orang-orang di sini karena antusias banget buat mukulin maling itu, karena si pertama baru kali ini maling ketangkep, karena di sini udah sering kejadian maling itu, udah sering banget, sebulan bisa 4 kali akhirnya ketangkep. Jadi warga sini antusias buat menghakimi si maling tersebut. Ada 2 orang, dua-duanya ketangkep. Ya, dua-duanya ketangkep. Ada, kalau nggak salah kayak belati gitu sih. Iya, semacam kayak golok kecil gitu. Tapi 1 orang yang bawa. Senjata senting nggak itu dia, tapi dia pas dikejar sempet kacungin kayak gini buat takut-takutin, ternyata nggak ada. Iya.
Udah nggak sempet diajak ngobrol karena warga sini benar-benar antusias banget buat mukulin si curanmor itu, karena benar-benar baru kali ini ketangkep ya daerah sini gitu. Jadinya semua pada gregetan, soalnya di sini warga udah banyak merasakan kehilangan juga motornya. Cuman karena sering lolos, jadi hari ini baru ketangkep, jadi udah nggak sempet diajak ngobrol, langsung dipukulin aja sampai kayak sekarat yang satu itu kalau nggak salah. Udah, motor pun udah dibawa. Iya, udah sempet dibawa, kejar. Akhirnya motor ditinggal, dia lari, bonceng ke temennya, panik, nabrak, jatuh. Petugas kepolisian dan personel TNI mengamankan kedua pelaku dari amukan warga. Selanjutnya, keduanya dibawa ke Polsek Metro Setiabudi untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang pemilik kios di Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara melaporkan dugaan penyerangan dan kerusakan sekelompok pria yang terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 dini hari. Diduga penyerangan dan perusakan akibat korban tidak memberikan hutang rokok kepada salah satu terduga pelaku. Seorang pemilik kios di Jalan Laode Hadi, Kelurahan Wawawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, menjadi korban dugaan penyerangan dan perusakan sekelompok pria pada Rabu dini hari 22 Juli 2026. Sejumlah orang mendatangi lokasi dan mengintimidasi korban dengan membawa senjata tajam dan batu. Menurut dugaan korban, aksi penyerangan dan pengrusakan yang dilakukan 7 orang terduga pelaku ini lantaran korban tidak memberikan hutang kepada salah satu terduga pelaku yang sebelumnya masih memiliki hutang. Korban melaporkan kejadian ke Polresta Kendari agar pelaku segera diproses hukum. Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian material mencapai 5 juta rupiah. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan batang ganja berhasil diamankan Satgas Pamtas RI PNG Mobile Yonif 725 Worowagi dalam operasi patroli di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pangkop Wilhan 3 Legend TNI Luki Avianto menyebut keberhasilan ini menjadi bentuk komitmen TNI dalam memerangi peredaran narkotika di Papua. Satgas Pamtas RI Papua Nugini Mobile Yonif 725 Worowagi di bawah kendali Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 berhasil menemukan dan mengamankan sebanyak 5.715 batang ganja dari 2 lokasi ladang ganja di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pangkogab Wilhan 3 Legend TNI Luki Avianto meninjau langsung barang bukti ganja yang diamankan di Pos Kotis Yonif 725 Worowagi, Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Dalam kesempatan tersebut, Legend TNI Luki Avianto menyampaikan apresiasi kepada satuan dan prajurit yang berhasil melaksanakan patroli hingga menemukan dan mengamankan ribuan batang ganja tersebut. Menurut Luki, temuan itu menjadi bagian dari upaya mencegah peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan generasi muda Papua. Lebih lanjut, Luki juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba serta menjaga anak-anak Papua dari penyalahgunaan narkotika. Apresiasi kepada satuan dan prajurit yang berprestasi yang telah melaksanakan patroli dan mendapatkan kurang lebih 5.715 batang ganja di daerah Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Didapatkannya 5.715 batang pohon ganja ini menunjukkan bahwa informasi yang selama ini kita dengar dan fakta di lapangan beberapa waktu yang lalu, OPM dengan sengaja membudidayakan ganja-ganja ini dan memaksa masyarakat untuk menanam ganja di pekarangan rumahnya. Dan ini merupakan kondisi yang sangat bertentangan dengan tujuan dan cita-cita dari seluruh bapak-bapak, mama-mama, cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menciptakan generasi muda yang unggul sebagai calon-calon pemimpin masa depan
Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polrestro Jakarta Barat melakukan penggerebekan gudang pemasok bahan baku clandestine laboratorium narkotika jenis tablet karisoprodol di kawasan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Penggerebekan ini merupakan hasil pengembangan dari pengungkapan laboratorium gelap narkotika jenis tablet karisoprodol beberapa hari sebelumnya di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah. Tim Unit 3 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek gudang yang disinyalir merupakan tempat pemasok bahan baku clandestine laboratorium narkotika jenis tablet karisoprodol di kawasan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Petugas mendapati bahan baku produksi narkotika jenis tablet karisoprodol 1,5 ton dengan rincian 30 drum karisoprodol seberat 750 kg, 5 drum lidocaine seberat 125 kg, serta sildenafil sitrat seberat 650 kg. Petugas juga menangkap 2 orang pelaku berinisial MH dan VW yang diduga sebagai pemasok barang haram ini. Wakasat Reserse Narkoba Polrestro Jakarta Barat Kompol Afrilendi mengatakan penggerebekan gudang ini merupakan hasil pengembangan petugas yang telah mengungkap kasus laboratorium gelap atau clandestine laboratory di kawasan Bijen, Kota Semarang, Jawa Tengah beberapa hari lalu. Hasil pengembangan dari sebelumnya yang di daerah Mijen, Semarang. Kemudian tim berhasil mendapatkan pemasok sumber barang karisoprodol yang kami dapatkan di daerah Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Di sana kami amankan 2 orang tersangka atas dan inisial saudara MW dan saudari VW. Dengan barang bukti yang kami amankan, bubuk karisoprodol sebanyak 750 kg, kemudian bubuk lidocaine sebanyak 125 kg, serta sildenafil sitrat sebanyak 650 kg. Saat ini polisi masih terus melakukan penyidikan mendalam kepada kedua pelaku untuk mencari jaringan dan dari mana sumber bahan baku didapat. Kedua pelaku terjerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika serta Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Terekam CCTV seorang kurir paket online ditembak pencuri sepeda motor di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Minggu 19 Juli 2026 malam. Korban ditembak saat menghadang 2 pencuri motor yang melarikan sepeda motor penghuni kos di sekitar lokasi. Rekaman CCTV memperlihatkan 2 pelaku pencuri sepeda motor dipergoki penjaga kos di wilayah Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur. Kedua pelaku mengacungkan senjata api kepada penjaga kos guna lolos dari pengejaran. Teriakan penjaga kos mengundang perhatian warga untuk mengejar pelaku, termasuk kurir paket online yang sedang berada di lokasi. Namun naas, aksi respon cepat kurir paket online ini terhenti lantaran pelaku menembak kakinya menggunakan senjata api saat berupaya menghadang. Kalau saya lihat dari rekaman CCTV, kalau kejadian itu ada orang nih dari apotik ini belakang nih. Nah dia itu mungkin dengar teriakan kali ya, akhirnya dia ke tengah jalan. Satu motor langsung lewat kenceng gitu aja. Itu nggak tahu kenapa tuh dia. Dan dia tiba-tiba itu jatuh aja tuh yang dari apotik ini. Oh berdiri di situ. Terus kok rame-rame apaan sih? Gitu. Saya nggak begitu. Lalu suara pintu gebrak. Terus yang punya ngomong gini, maling bu, sampai ngasuduk tangannya kayak memang pesta gitu, maling bu, maling bu, dia lupa. Enggak, jadi enggak terus begini, enggak mudah dia baru si penjahatnya itu maling, karena lari dari dalam ketawa-tawaan. Saya kira temennya tuh maksudnya ngodain dia lagi tidur dibangunin kabur gitu, kan biasa jaya gitu ya, kirain gitu. Nggak taunya dia keluarnya suka si maling itu keluar ketahuan sih. Buru-buru sampai ketawa-tawa. Bawa senjata, Bu? Malingnya itu bawa senjata? Iya. Oh, berapa orang, Bu? 2. Pihak kepolisian melakukan olah TKP di lokasi kejadian, sementara kasus ini ditangani unit Reskrim Polsek Matraman, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Seorang pemilik bengkel sepeda motor di Kabupaten Lampung Timur, Lampung ditangkap polisi setelah diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur yang bekerja di bengkel miliknya. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah video asusila pelaku dengan korban beredar luas. Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lampung Timur menangkap seorang pemilik bengkel berinisial MAY di kediamannya di Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Pria ini ditangkap tanpa perlawanan setelah diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak laki-laki di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah beredarnya rekaman video asusila yang dilakukan pelaku. Ketika korban merupakan pekerja harian di bengkel milik pelaku, dan pelaku mengiming-imingi korban dengan sejumlah uang serta barang berharga. Untuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur atau sodomi di sini masih dalam proses penyidikan, dan terhadap pelaku atau tersangka sih sudah kita lakukan penahanan. Untuk sementara di sini untuk korban ada 3 orang, namun di sini yang baru melaporkan baru 1, inisial J. Sedangkan untuk pelaku sendiri berinisial MA, dengan modus operandi di sini dia setelah melakukan atau sebelum melakukan situ telah korban dibujuk rayu, kemudian diberikan uang ataupun barang oleh pelaku sendiri. Petugas menyita 1 set pakaian korban, spray dari kamar pelaku, serta 3 unit telepon genggam. Pelaku mendekam di rumah tahanan Mapolres Lampung Timur dan bakal dijerat dengan pasal tentang kekerasan seksual terhadap anak dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal selama 12 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Jajaran Polsek Tajur Halang membongkar dan meringkus komplotan spesialis pencuri kendaraan niaga yang diduga telah berulang kali beraksi di wilayah Kabupaten Bogor. Para pelaku menggunakan perangkat elektronik untuk menghilangkan sinyal GPS mobil incaran dalam setiap aksinya. Inilah keempat pelaku yang berhasil diringkus unit reskrim Polsek Tajur Halang. 1 di antaranya dihadiahi timah panas lantaran melawan petugas saat hendak diamankan. Dari sejumlah lokasi pencurian di salah satu lokasi terekam kamera pengawas yang terpasang di TKP. Kapolsek Tajur Halang, Ibtu Raden Suwito mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari penyelidikan atas 2 laporan pencurian kendaraan niaga yang terjadi di Desa Tajur Halang dan Desa Kalisuren. Petugas menyita kunci letter T, tang berukuran besar, kunci gembok berukuran besar, hingga sebuah perangkat elektronik yang bentuknya menyerupai USB. Tersangkanya ada 4, yaitu alias Robi. Pertama itu sebagai pemetik dan residivis juga. Yang kedua saudara alias Inek. Yang ketiga saudara alias Maman, itu dia berperan sebagai memantau situasi. Jadi dia memantau dulu sebelum melakukan aksinya. Lalu yang keempat itu saudara alias Damlam. Dia sebagai penerima hasil curian dan menghilangkan ciri-ciri kendaraan dari hasil curian tersebut. Motifnya semua sama, yaitu adalah untuk kebutuhan hidup dan melarikan diri setelah mereka berproses melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Para pelaku dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, anggota polisi tak sadarkan diri setelah dimasa saat mengamankan pencuri motor di Bogor. Informasinya sesaat lagi, usai jeda, tetaplah di catatan kriminal sepekan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan catatan kriminal sepekan, informasi kami lanjutkan. Seorang anggota polisi tidak sadarkan diri setelah dimasa sekelompok orang yang mengamankan pencuri motor di Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Video amatir yang merekam detik-detik Bribka Hikmah Hidayatullah, anggota Polsek Cibung Bulang, Polres Bogor, Jawa Barat, di masa sejumlah warga viral di media sosial.
Korban dimasa sejumlah warga saat berupaya mengevakuasi pelaku pencurian sepeda motor dari amuk massa. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di bagian kepala belakang akibat dihantam hebel dan batu. Korban kemudian diamankan ke RSUD Lewiliang guna mendapatkan perawatan medis. Menurut keluarga sekitar, kurang tahu baptisan ya. Menurut keluarga sekitar katanya korban ini lagi mengamankan pelaku curanmor di daerah Gunung Pucung. Nggak tahu desa apa ya. Kami mengamankan keadaannya maghrib dan hujan lebat. Tiba-tiba ada warga yang berkepala korban. Saat ini kondisi Bribka Hikmah Hidayatullah masih terbaring lemah di ruang IGD RSUD Lewiliang dan aparat kepolisian masih memburu para pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Video yang memperlihatkan aksi perundungan terhadap seorang siswi sekolah dasar di Kabupaten Lampung Timur, Lampung viral di media sosial. Korban diduga mengalami intimidasi dan kekerasan fisik sejumlah teman satu sekolahnya hingga mengalami trauma dan luka memar. Rekaman video ini viral di media sosial setelah memperlihatkan dugaan aksi perundungan terhadap seorang siswi kelas 5 sekolah dasar berinisial NA. Peristiwa ini terjadi di salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Lampung saat jam istirahat berlangsung. Mirisnya, sejumlah siswi lain yang melihat kejadian hanya menonton tanpa membantu memisahkan. Pihak keluarga melaporkan ke Polres Lampung Timur. Berdasarkan keterangan orang tua, korban diduga sudah lama menjadi sasaran perundungan yang dipicu oleh saling ejek antar anak. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka memar pada tubuhnya, serta mengalami trauma psikologis hingga takut kembali bersekolah. Hingga saat ini, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lampung Timur masih melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan dari korban, para saksi, pihak sekolah, dan orang tua anak yang terlibat. Bullying atau kekerasan terhadap anak itu sudah masuk laporannya. Kemudian kita akan melakukan langkah-langkah penyelidikan di sini dengan mengklarifikasi dan juga memanggil para pihak yang terkait dan juga berkoordinasi dengan P3A. Kalau untuk kondisi korban, kemarin sudah kita lakukan pemeriksaan, sementara yang nampak jelas itu adanya trauma. Dalam kasus ini, petugas berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan pendampingan psikologis kepada korban, serta mengupayakan penyelesaian sesuai ketentuan peradilan anak. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Polres Metro Bekasi Kota mengungkap 77 kasus tindak pidana curanmor dan begal selama pelaksanaan Operasi Berantas Jaya 2026 di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan 69 orang tersangka dengan 18 diantaranya merupakan residivis yang kembali terlibat dalam aksi kejahatan. Polres Metro Bekasi Kota mengungkap 77 kasus tindak pidana curanmor dan begal dalam pelaksanaan Operasi Berantas Jaya 2026 yang berlangsung di wilayah hukum Kota Bekasi. Petugas menangkap para pelaku curanmor dan begal yang selama ini beraksi di sejumlah lokasi di Kota Bekasi. Petugas menyita kunci letter T, senjata tajam, hingga airsoft gun yang diduga digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusomo Wahyu Bintoro mengatakan Operasi Berantas Jaya 2026 dilaksanakan mulai 4 Juli hingga 18 Juli 2026. Dari 77 kasus yang terungkap, petugas mengamankan 69 orang tersangka dengan 18 diantaranya merupakan residivis. Barang bukti yang disita yaitu 23 unit sepeda motor, sejumlah telepon genggam, 15 buah kunci letter T, 3 airsoft gun, serta 2 unit mobil. Bekasi Kota akan mengadakan kaitan dengan rilis kasus-kasus yang sudah berhasil kita ungkap, khususnya selama pelaksanaan Operasi Berantas Jaya 2026 yang diadakan mulai dari tanggal 4 Juli sampai dengan rencananya nanti sampai dengan tanggal 18. Jadi ini masih on progress, masih berjalan. Sampai dengan saat ini kita berhasil mengungkap
77 kasus, dan dari 77 kasus itu kita mengamankan 69 pelaku. Di antaranya 18 orang ini adalah termasuk residivis. Para pelaku curah sejerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Sedangkan pelaku curanmor atau pencurian dengan pemberatan dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana hingga 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Satu dari dua pelaku pencuri motor babak belur di masa usai tertangkap tangan membawa lari motor warga yang terparkir saat sedang nobar Piala Dunia di Jalan Timpopo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sementara rekan pelaku melarikan diri. AA, seorang pelaku pencurian motor menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Timpopo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pencuri motor ini nyaris tewas usai tertangkap tangan membawa kabur motor warga yang sedang terparkir di lokasi nobar Piala Dunia 2026. Aksi pelaku pertama kali diketahui warga yang curiga melihat gerak-gerik kedua pelaku. Kedua pelaku kemudian dikejar dan warga berhasil menangkap AA, sementara satu rekannya lolos dari kepungan. Aparat kepolisian mengevakuasi pelaku dari amukan warga dan membawanya ke Mapolres Goa. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku nekat mencuri karena butuh uang untuk bermain judi online serta taruhan Piala Dunia. Tim kami tentunya dari unit Resmob Satreskrim Polresta Goa telah mengamankan pelaku dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor bertempat di Jalan Timpopo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Pelaku yang berhasil diamankan saat itu, sebenarnya pelaku ada dua, namun pada saat kejadian ketika pelaku melakukan aksinya, dalam hal ini melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan menggunakan kunci letter T, pelaku terlihat oleh masyarakat, sehingga masyarakat mengejar pelaku. Kemudian dari tim kami mengetahui ada pengejaran tersebut, juga melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku AA masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang Satreskrim Polres Goa. Polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aparat kepolisian Polres Pandeglang membekuk 3 anggota komplotan pencuri kendaraan bermotor yang kerap meresahkan warga di wilayah hukum Pandeglang. Petugas mengamankan belasan unit sepeda motor hasil curian beserta sejumlah peralatan aksi kejahatan. 3 pelaku pencurian ini diamankan unit reaksi cepat atau tim URS Polres Pandeglang di wilayah Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ketiganya adalah CJ dan ED sebagai eksekutor pencurian serta ESEN yang bertindak sebagai penadah barang curian. Ketiganya ditangkap setelah kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan mendalam berdasarkan laporan dari masyarakat. Petugas menyita 17 unit sepeda motor berbagai merek hasil curian, sejumlah kunci letter T, senjata tajam, serta beberapa alat lain yang digunakan pelaku saat beraksi. Diketahui para pelaku beraksi di sejumlah lokasi berbeda dengan menyasar sepeda motor yang diparkir di area permukiman warga maupun tempat umum. Petugas masih terus melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang lebih besar. Pencurian kendaraan bermotor dari 17 kendaraan bermotor roda 2 yang kita amankan ini terdapat 3 orang kita amankan. 2 sebagai pelaku dan 1 adalah sebagai penadah dengan berada di beberapa TKP. Ada 7 TKP yang sementara ini hasil pengungkapan kita dan masih kita kembangkan lagi. Yang 17 ini dapat 7 TKP. Yang pertama adalah di Cimanggu. Di Cimanggu ada 2 TKP. Yang pertama di desa Cimanggu sendiri dan yang kedua di desa Tangkil Sari.
Kemudian TKP kedua adalah di Cigelis. Di Cigelis juga ada 2 TKP. Yang pertama adalah di TKP di Banyuasi Cigelis, dan yang satu lagi adalah di Desa Cigelis, Kecamatan Cigelis, tepatnya di Kampung Cipatis. Para pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan, serta pasal penadah barang curian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aparat gabungan mengungkap kasus peredaran obat keras etomidate di kawasan bandara dan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Petugas mengamankan 2,2 kg bruto cairan etomidate yang disamarkan dalam 2 botol kemasan sampo. Aparat gabungan Bea Cukai dan Polres Bandara Soekarno-Hatta membongkar peredaran obat keras etomidate di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Petugas menemukan 2 rumah elit di kawasan ini yang diduga sebagai tempat perakitan atau home industry cartridge etomidate. Ribuan cartridge kosong serta berbagai peralatan yang digunakan untuk memindahkan cairan etomidate ke dalam cartridge siap edar ditemukan di lokasi ini. Seorang warga negara Singapura yang diduga sebagai peracik juga diamankan. Pengungkapan ini berawal dari penemuan 2.200 gram bruto cairan etomidate yang dikamuflase dalam 2 botol kemasan sampo. Kasus dari tangkapan yang didapat di Soekarno-Hatta berupa 2 botol cairan etomidate, tapi dia masih disamarkan dalam kemasan sampo. Jumlahnya sekitar 2.200 gram bruto. Nah, karena itu masih dalam cairan besar, kami koordinasi dengan Polres. Ini pasti akan berujung ke clandestine lab atau home industry, Pak Kapolres ya. Makanya dilakukan kontrol delivery paket tersebut dan ujungnya sampai di sini di sebuah perumahan klaster di kawasan PIK Pantai Indah Kapuk seperti itu. Dan ternyata memang di dalam kami juga menemukan cartridge kosong dan alat yang digunakan nanti untuk menuang etomidate tadi ke dalam cartridge-nya. Setelah menemukan adanya etomidate, kami melakukan pengembangan bersama sampai dengan di kawasan perumahan di Pantai Indah Kapuk ini. Dalam pengembangan itu kita menemukan ribuan cartridge yang sudah siap untuk dilakukan produksi massal. Nah, untuk saat ini kami masih dalam pengembangan lebih lanjut dan hari ini kita melakukan rekonstruksi bersama dengan rekan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, dan ke depan kita akan sampaikan lebih rinci dalam konferensi pers terkait dengan hasil pengembangan. Pengungkapan ini masih terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh jaringan serta alur pasokan bahan baku etomidate yang diduga berasal dari luar negeri. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang pria asal Ciamis, Jawa Barat ditangkap aparat kepolisian Polres Garut, Jawa Barat setelah dilaporkan atas dugaan penipuan. Pelaku ditangkap setelah merobohkan rumah calon mertua untuk direnovasi, namun tidak mampu membayar tagihan material bangunan. Apes betul nasib perempuan asal Kampung Cihonce, Desa Banjarwangi, Kecamatan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Dia harus kehilangan rumah orang tuanya setelah dirobohkan pria idamannya yang berjanji merenovasinya. Kejadian ini bermula usai korban bernama Mimin berkenalan dengan pria berinisial NS di media sosial Facebook. Mimin diimingi akan dinikahi dan rumah orang tuanya akan direnovasi. Saat pelaku datang ke kediamannya, Mimin meminta restu kepada sang ayah. Namun saat rumah dirobohkan dan material bangunan dipesan, pelaku tidak sanggup membayar tagihan mencapai 113 juta rupiah dari toko bangunan.
Murka atas perbuatan yang dilakukan pelaku, keluarga Mimin kemudian melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Mulainya dari Facebook, perkenalan gitu. Terus dia minta ketemulah ke sini, kata aku tuh jangan ke sini, soalnya kita kan orang nggak punya, bagian banyak utang lah istilahnya. Kata dia biarin orang kita nanti utang-utang apa dilunaskan. Makanya itu ya inilah sampai kejadian itu tanggal Selasa dia datang ke sini langsung ke rumah orang tua. Ya perjanjian itu langsung hari Rabunya dia minta ke material, padahal kita nggak istilahnya nggak minta harus begitu, nggak. Kalau seandainya dia terus kata dia ya ini kan katanya dari ini katanya nanti kalau kesini ada pejabat apalah istilahnya gitulah, jadi manis lah istilahnya, ajak adik anak ya termasuk saya ya berempat lah ke material. Ya langsung dia ituin barang gini udah ngambil, udah nota, nanti jam 2 katanya dia kasih transfer kata dia itu. Nyatanya yang dari material itu otomatis pergi ke itu telepon terus katanya, memang terus ya udah itu nggak ada kecurigaan lah istilahnya. Kata dia nunggu nanti jam 1 jam ini ya blak ya begitulah. Ya ternyata hari Jumat orang yang udah pada kerja ya istilahnya butuh kopi apa gitu. Jadi gimana? Ditanyain itu sama anak, didesak, Pak ini gimana? Rumah kan udah dirobohin, ini yang kerja banyak. Sedangkan mama yang dari warung aja udah habis, uang apa semua pinjem dari orang apa udah habis uang, nggak ada. Kata anak saya, jam berapa ini mau ditransfer tadi jam 5, sekarang jam 9. Terus gimana ini? Terus kata dia nanti kok banyak istilahnya banyak inilah katanya jangan banyak bicara, nanti juga itu dari atas bosnya itu katanya nanti ditransfer. Nyatanya nggak ada gitu ya, nggak ada, gagal gitu. Polisi menyatakan modus tipu-tipu yang dilakukan pelaku terbilang unik. Pelaku mengaku sebagai sultan yang banyak uang dan mengiming-imingi korban merenovasi rumahnya. Telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh saudara NS, 47 tahun, warga Kabupaten Ciamis, kepada saudara 4, warga Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, di mana pelaku ini menjanjikan akan merenovasi rumah korban dan menikahi anak dari korban yang kenal melalui media sosial. Akan tetapi setelah rumah korban dibongkar, pelaksanaan renovasi tersebut tidak terlaksana, dan ketika dicek ke toko bangunan tempat di mana memesan bahan-bahan bangunan, semuanya belum dibayar. Peristiwa ini menjadi contoh bagi wanita maupun pria agar tidak mudah percaya kepada seseorang yang baru dikenal lewat media sosial. Kini orang tua Mimin harus mengungsi ke rumah anaknya karena kediamannya telah dirobohkan. Kasus ini ditangani unit Jatan Ras Polres Garut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal sepekan hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal sepekan berikutnya.